Assalamualaikum. Salam sukses. Jaya. Keluarga Semapen dimanapun berada, selamat menikmati video-video keren berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kebetulan suka kukilo burung kan gitu kan. Tapi tidak selamanya burung kan gitu. Nah, burung sempat punya banyak, cuman kadang kalau dibawa suruh tugas ke luar-luar begitu nggak ada yang merawat tuh, ada kasihan, jadi saya kurangi dan akhirnya sekarang tinggal satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dan sahabat Semapen sekalian dimanapun berada, hari ini kita akan ada obrolan dengan tokoh istimewa. Mungkin diantara kita banyak yang sudah kenal dengan beliau, bahkan kemudian punya kenangan khusus dengan beliau. Langsung saja, Pak Edi Haryanta. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Edi, apa kabar nih? Alhamdulillah, Pak Mirob, sehat. Atas doa semua teman-teman juga, mudah-mudahan pian-pian juga semuanya sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun, khususnya di masa-masa pandemi seperti ini. Amin. Ya, baik, sahabat sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan berkenalan lebih jauh dengan sosok Pak Edi Haryanta. Sebagian mungkin sudah kenal dengan beliau, dan sebagian yang lain mungkin bertanya-tanya tentang bagaimana sebenarnya keseharian Pak Edi, kemudian latar belakang beliau seperti apa, dan mungkin juga nanti ada yang mau serius untuk melakukan kerjasama tertentu, karena beliau juga seperti yang kita ketahui punya hobi budidaya anggrek ya, dan juga bisnis lainnya. Baik, Pak Edi, asal daerah Pak Edi itu dari mana, Pak Edi? Saya kebetulan dilahirkan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya lagi di Kabupaten Bantul di Jogja Selatan, di kampung Mas, ya di sana. Kalau dari Jogja itu perjalanan berapa jauh, Pak? Dari Jogja perjalanan dulu waktu masih zaman kuliah, perjalanan tuh kalau naik sepeda ya sekitar 1 jam lah, 16 km sampai pusat kota. Nah kalau sampai kampus 1,5 jam. Tapi ibaratnya tuh kayak daerah gambut ya, Pak ya? Kalau di sini gambut ya kurang lebih ya? Ya 16 km lah, udah sampai kota. Dulu itu Pak memang cita-citanya mau jadi guru atau seperti apa sebelumnya, Pak? Untuk cita-cita, sebenarnya cita-citanya pertama kali waktu masih kecil itu simpel sebenarnya. Cita-cita saya itu menjadi pembina pramuka. Zaman dulu. Berarti sempat ikut kegiatan pramuka? Ya, kalau di SD itu saya aktif sekali pembina pramuka, dan saya mengidolakan kakak-kakak pembina saya. Jadi, wah, pengennya jadi pembina pramuka begitu zaman SD itu, masih kelas 1, 2, 3 itu. Tapi nah ternyata setelah pembina pramuka itu bukan merupakan profesi data itu, ya saya edit. Akhirnya ya saya mau jadi guru begitu. Nah, guru ya juga tidak tinggi-tinggi, guru SD. Guru SD. Nah, jadi maunya itu setelah tamat SMP dulu mau melanjutkan ke SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Ya, saya mulai kecil sudah suka mengajari anak-anak di kampung itu belajar di sore hari. Jadi di Langgar itu, sore hari itu saya dengan beberapa teman yang kebetulan jadi guru juga akhirnya kan, nah, mengajari anak-anak belajar matematik, ya macam-macam itu. Macam-macam umum sampai nanti adzan maghrib. Kemudian kalau setelah salat maghrib kan kalau di kampung itu membaca tadarusan membaca Quran tuh, yang ngaji lain lagi, dan saya ikut ngaji di situnya kalau yang malamnya begitu. Nah itu free kan, kesukaannya mengajari anak-anak kecil. Nah akhirnya saya masuk SMP, kemudian di SMP itu kebetulan SMP saya SMP swasta ya, SMP nasional di Bantul, jaraknya 5 kilo dari rumah tuh, naik sepeda pulang pergi zaman dulu waktu SMP itu agak jauh juga. Nah ternyata di SMP itu menurut guru-guru saya berprestasi kan, gitu kisahnya ini. Jadi zaman dulu NEM saya waktu SMP itu tertinggi di SMP saya itu. Jadi oleh guru-guru saya
wah kalau kamu mestinya ke SMA saja. Bu, saya mau jadi guru mau jadi SSBG, tapi bisa aja nanti jadi guru, lanjutkan ke SMA, kemudian nanti masuk ke IKIP begitu. Saya, oh gitu ya Bu, oke. Jadi saya masuk ke SMA. Jadi masuk ke SMA Negeri 1 di Bantul. Favorit itu Pak ya? Ya kalau SMA 1 Bantul zaman dulu kayaknya sampai sekarang sih memang jadi salah satu pilihan atau ininya. Nah jadilah saya masuk ke situ. Ada 2 orang dari SMP saya, SMP swasta tuh dekat pasar tuh, masuk ke situ. Nah kemudian lanjutlah di SMA tersebut. Nah biasa ikut apa kegiatan-kegiatan yang lain. Dulu saya ikut teater zaman dulu. Saya mulai SMP tuh suka baca puisi, beberapa puisi itu sampai hafal juga. Nah terus ikutnya tuh aktif Pak ya? Aktif, jadi ikut teater. Jadi waktu SMA itu tampil juga di acara perpisahan itu aktif. Nah berikutnya setelah SMA ini mau melanjutkan ke IKIP kan kisahnya gitu, mau jadi guru. Nah tapi zaman dulu itu untuk menjadi guru itu kan juga tidak mudah, seleksinya ketat, mana ya macam-macam kan. Artinya lulusan IKIP tuh belum pasti menjadi guru. Nah pada waktu itu membaca pengumuman itu ternyata ada namanya ikatan dinas. Ikatan dinas itu kalau bisa masuk tembus kuliah di program ikatan dinas itu nanti akan langsung diangkat menjadi guru, tapi akan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dan nggak bisa milih jadi ditempatkan. Nah, kebetulan memang waktu itu ada program dari pemerintah yang mendapat proyek itu 5 universitas yang ditunjuk, bukan IKIP. Jadi ada UI, ITB, ada UNAIR, ITS, UGM begitu. Nah itu ada program penanggulangan kekurangan guru IPA Sains ke seluruh Indonesia. Dan pada waktu belum banyak meluluskan yang guru sains itu. Akhirnya saya ikutlah tes UMPTN zaman dulu ya, ikut situ dan akhirnya diterima. Nah, diterima masuklah ikatan dinas di situ. Nah, alhamdulillah udah kuliah dapat uang bulanan waktu. Kuliahnya masih di sana Pak ya? Kuliahnya di Gajah Mada kebetulan. Masuk di Universitas Gajah Mada. Program ikatan dinas Diploma 3. Jadi enak malah kuliah sambil dapat gaji. Sudah dapat gaji 25.000 satu bulan. 25.000 dulu tapi. Zaman dulu. Banyak. Ya, zaman dulu saya makan tuh masih 250 di kampus tuh. Jadi saya begitu nerima tiap bulan tanggal 25.000 begitu rasa kaya. Zaman dulu. Ya. Nah, akhirnya sudahlah 3 tahun selesai on time tepat waktunya, tibalah diumumkan dan langsung proses pemberkasan kan, diumumkan oleh pemerintah pusat. Ditugaskan di mana saya beserta teman-teman. Kebetulan saya saat itu langsung ditugaskan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Nah, dari awal berarti? Dari awal ya, dari SK dari pusat ke SMA Negeri 7 Banjarmasin. Ya belum tahu di sini ada beberapa kawan-kawan di Kalsel tuh ada lumayan sampai ke daerah Hulu Sungai Kota Baru itu ada. Nah saya di sini. Nah disitulah saya mulai Januari 94 ya saya mengabdi di sini. Nah, jadi diterima di sini ya. Saya akhirnya kesampaian cita-cita menjadi guru. Jadi dari keluarga petani kan, dari kampung gitu. Jadi keluarga itu tidak ada yang latar belakangnya guru Pak? Tidak ada. Jadi mulai kakek nenek saya itu adalah petani, kemudian bapak saya juga petani. Kebetulan petaninya juga bukan petani yang besar punya lahan begitu enggak. Jadi pada waktu itu hanya ada yang menyewa, ada internet. Kalau sudah kembali semua yang tanah asli bapak saya itu juga tidak luas gitu. Jadi waktu itu ya mungkin ingat juga waktu sambil membersihkan rumput di pagi itu kan biasanya bapak saya itu ngomong, kalau kamu mau seperti saya ya nanti ya paling maksimum seperti ini, tanah sudah dibagi dengan adikmu begitu ya. Tapi kalau kamu belajarnya sungguh-sungguh jadi ini ya kamu mungkin akan merubah nasib nggak jadi petani lagi. Nah saya masih cukup kuat untuk tidak usah dibantu ke sawah, bapak saya seperti itu. Penting kamu pribadi. Nah kemudian pribadi sudah masih kuat saja saya menggarap sawah ini. Ya disitulah saya dalamnya ya sungguh-sungguh kan supaya cita-cita yang sederhana ini tercapai kan akhirnya jadi guru gitu. Tapi aja. Dulu itu terbayang nggak Pak bahwa penempatan nanti akan di Banjarmasin gitu? Ya
tidak ada bayangan sama sekali. Karena apa ya? Waktu di kampus itu kan memang dihembuskan. Kalau yang IP-nya tinggi, itu mungkin akan ditempatkan di Jawa begitu kan kisahnya itu. Tapi faktanya tidak. Enggak juga ya. Tidak ada jadi pokoknya acak aja gitu. Acak begitu acak. Jadi tidak ada penempatan prioritas yang mana begitu dibacakan. Jadi di aula dinas pendidikan di Jogja itu dibacakan nama ini di mana begitu ya. Ada yang di Kalsel, ada yang di paling jauh ada NTB, ada NTT juga begitu. Nah, ada juga yang di Jawa Tengah, ada yang juga yang di Jogja. Jadi rezekinya gitu Pak ya. Ya, kayaknya gitu. Lah kawan saya yang orang Medan kuliah di Jogja ditempatkannya di NTT. Jauh kan? masih zaman dulu kan pesawat belum terjangkau kan masih naik kapal ya. Nah, tapi di Banjarmasin waktu itu Pak pas penempatan di SMA 7 itu ada keluarga nggak Pak? Tidak ada. Sama sekali Tidak ada pada waktu itu. Nah kebetulan memang ada depan rumah saya ada keluarga di Banjar ini sudah yang jadi polisi waktu itu. Jadi polisi tapi ya. Jadi polisi, kebetulan saya dikasih rekomendasi itu. Nah akhirnya di sini kebetulan dijemput oleh teman kakak angkatan yang sudah di sini duluan. Ya akhirnya mencari kos. Kemudian suatu saat saya datangi yang rekomendasi itu. Dan ya sekarang jadi ibaratnya jadi keluarga di sini kan ada di situ, dan anak-anak beliau kebetulan murid-murid saya semuanya sampai sekarang sudah sukses semuanya, sudah lulus semua. Oh jadi awal datang itu mengkos Pak? Ya saya kos kos. Itu kan apa di SMA 7 ada rumah untuk guru? Zaman dulu masih full yang di sini rumah guru full, jadi sampai berapa bulan itu di luar, kemudian ketika ada mes yang kosong disitulah saya masuk ke mes dan selama 10 tahun di mes itu. Di mes ini. Nah, sampai akhirnya. Itu belum berkeluarga. 10 tahun itu belum? Belum. Oh, Pak Edi menikahnya kapan, Pak? Saya married tahun 2004. Jadi 94. Memang 10 tahun. 10 tahun ya. Jadi pas keluar dari sini menikah gitu, Pak ya? Atau memang sudah menikah duluan dan kebetulan sudah tapi tidak sempat tinggal di sini atau gimana? Sama istri saya. Enggak sempat. Kebetulan sudah mengambil rumah di rumah saya yang sekarang ini. Jadi pada waktu itu sudah ya ada sedikit rumah, ambil perumahan begitu ya. Jaga-jaga kalau di mes itu kan tidak setiap setiap saat bisa keluar kan begitu. Jadi memang sudah prepare duluan. Nah begitulah. Tapi dulu itu sempat ada dorongan untuk pindah, misalnya pindah ngajar atau gimana tuh, sempat ada nggak Pak? Iya, semuanya ya wajar lah, orang merantau pengen pulang kampung sama teman-teman itu ya wajar, tapi saya ya coba nikmati dulu di mana ini saya menyesuaikan. Kebetulan teman-teman di sini itu semuanya welcome dan menyambut dengan baik kan. Bahkan sampai saat saya menikah ini yang dalam tanda kutip menyelenggarakan rame-ramenya di sini teman-teman di Banjar semuanya, Pak Kepala Sekolah Pak Khairul Anwar dulu yang rame-rame di aula itu. Oh jadi nikahnya di aula? Iya, ya selain di Jawa kan dibawa ke sini, saya nggak tahu itu. Jadi pokoknya kamu ini sudah harus sekolah gitu. Nah nggak taunya begitu sampai di sini ya ada di pelaminan. Nah ada pelaminan sudah di tenda ibu ya, guru-guru semuanya itu di situ ternyata, dan yang mengundang itu teman-teman guru, ada guru-guru yang kenal itu ada ya sama di situ ya. Kalau istri itu dari mana Pak aslinya? Asli istri saya itu asli kota Jogjanya. Kalau saya kan di Jogja pinggir kan gitu ya, di kabupatennya. Kalau ini kotanya. Kalau istri saya di kotanya. Kenalnya kapan? Kenalnya saya sudah di sini. Nah, ya kebetulan dia dulu teman kuliah adik saya. Nah, itu aja. Berarti sudah pernah kenal atau gimana? Sebelumnya belum pernah. Ya gitu. Jadi itu rekomendasi saudara gitu Pak ya? Atau gimana? Enggak juga sih, memang saya kemudian saya menanyakan ke adik saya. Gitu. Menanyakan ke adik saya gimana begitu. Nah akhirnya tanyai ke istri saya yang sekarang ini, akhirnya oke ya. Zaman dulu masih surat-suratan. Nah, waktu kirim surat gitu. Ya seperti itulah ya. Terus akhirnya syarat utamanya kan dulu, nah sementara saya bawa ke Kalimantan mau nggak kan gitu. Kalau nggak bisa kan timbang pikirannya terbelah kan, saya bilang gitu. Kalau mau dengan apa adanya kan ya, akhirnya ternyata mau. Ya, saya mau kebetulan
di sini ada penerimaan juga. Saya penerimaan guru juga. Kebetulan dia kan basicnya juga guru juga. Akhirnya ikut tes di sini. Nah, kebetulan juga lulus. Alhamdulillah. Untuk beban terberatnya waktu itu Pak, jadi dari peralihan kan merantau dari Jawa ke Banjarmasin tuh beban terberatnya tuh apa Pak? Ya beban terberatnya rata-rata ya pindah pisah dengan keluarga kan. Zaman dulu kan memang keluar pulau Jawa itu jauh. Ya memang jauh, dan angkutan tuh kan tidak semudah sekarang. Komunikasi juga susah. Nah begitu, harus nelpon ya. Kalau di kampung saya yang punya telepon tuh hanya Pak Kepala Dusun saya. Jadi kalau misalkan pesan-pesan begitu kan masih susah, tidak kayak zaman sekarang ya begitu. Kemudian juga zaman dulu yang dirasakan benar ini memang gaji guru dalam tanda kutip mepet banget kalau nggak benar-benar memanagenya itu zaman dulu gitu ya. Jadi boleh cerita gaji pada dulu ya, datang ke sini itu gaji saya 105.000. 105.000. Saya untuk kos begitu 45.000. Nah, kemudian juga yang untuk makan keseharian begitu kan artinya nggak bisa nabung apa-apa gitu. Nah, itu seperti itu kalau zaman dulu. Makanya ada juga yang teman yang mengundurkan diri, ada juga mengundurkan diri dari guru itu ada juga. Kalau sekarang sudah cenderung lebih terjamin gitu Pak ya? Iya, lebih jauh sekali zaman saya dulu. Apalagi sekarang. Ya ada sekarang ada sertifikasi dan sebagainya itu sudah sangat cukup lah, nah, layak lah untuk ini. Nah, kalau zaman dulu makanya kalau Pak Mihrab juga kenal lagu Umar Bakre, sindiran seperti itu, ya memang dasarnya realitasnya gitu. Memang negara pada waktu itu sanggup membayarnya seitu kan gitu. Yang mau jadi guru ya memang pengabdian dan pahlawan tanpa tanda jasa itu beneran begitu. Sekarang kan, tanda jasanya sudah ada Pak ya? Ya itu diperhatikan oleh pemerintah kan, tinggal kita pinter-pinter memanagenya. Kalau kita mendapatkan sebulan itu sekian, tinggal pinter-pinter aja. Kalau dibilang kurang kan kurang terus. Cuman kan namanya pegawai udah gajinya ini kan pinter-pinter mengacakkannya. Sekarang sudah punya anak Pak ya? Dua orang kalau nggak salah. Dua orang anak. Dua orang. Ya. Yang paling besar? Yang paling besar ini mau masuk SMA. Mau masuk SMA. Siapa tahu yang sudah ada pikiran mau lebih dekat dengan Pak Edi. Ya. Yang satunya lagi? Masih mau naik kelas 4 SD. Oh jauh Pak ya jaraknya ya? Iya. Berarti nanti kemungkinan Pak Edi akan ngajar anaknya sendiri gitu ya? Mungkin masuk di sini Pak ya? Saya tanyai mau kemana Mas? Mau ke Jawa kah, tempat Mbah kah, atau di sini kah? Ini katanya mau ke sini dulu kan gitu. Mungkin nanti kuliahnya kali Pak ya? Ya, kita jalani aja nanti sesuai anak enjoy-nya di mana gitu aja. Di medsosnya Pak Edi, saya lihat Pak Edi sering posting itu foto-foto anggrek. Itu hobi Pak Edi sejak kapan tuh Pak? Sebelumnya saya hobi anggrek ini belum terlalu lama ya, sekitar 4 tahunan ya. Dulu saya sukanya burung kan. Burung ya. Ada kalau di Jawa itu kan lengkapnya itu ada 5M ya, ada salah satunya hobi itu tadi, kan hobi kan. Kebetulan suka kukilo burung kan gitu kan. Tapi tidak selamanya burung kan gitu. Nah, burung sempat punya banyak, cuman kadang kalau dibawa suruh tugas ke luar-luar begitu nggak ada yang merawat tuh, ada kasihan. Jadi saya kurangi dan akhirnya sekarang tinggal satu aja. Dan kebetulan saya ini kan di dekat rumah di kilometer 7 itu ceritanya nih, jadi suka anggrek nih. Dulu itu melihat orang pedagang anggrek dari daerah Kandangan dan sebagainya itu kan melihat, wah anggrek ini kok bagus-bagus, nanya-nanya begitu. Akhirnya ini tahu beli satu. Nah, ini kemudian beli buku. Begitu melimpahnya keanekaragaman hayati terutama di Pulau Kalimantan, dan anggreknya bagus-bagus. Dengan buku itu jadi wah pengen ini adalah. Nah akhirnya berusaha merawat merawat dari yang sudah cabutan begitu niatnya nih. Nah, ikut merawat kok ternyata kan ya bagus. Nah, akhirnya makin suka, dan itulah jadi semacam ya hobi boleh lah gitu ya, untuk refreshing aja sebenarnya kan, untuk berganti suasana kan. Ya gitu. Pak Edi, kalau sekarang ini tugasnya sebagai wakakurikulum Pak ya, itu sejak kapan tuh Pak tugas sebagai wakakurikulum? Kalau sejak kapannya ini
sudah lama sekali, nggak tahu kenapa nggak ada ganti-ganti. Semenjak Pian belum di sini, Iya. Pak Agung tuh udah lama, bisa cukup lama, ya, dan selalu dimintai oleh pimpinan itu menjadi Wakakur. Ya saya enjoy saja ya, apa yang bisa saya lakukan dan gitu aja. Jadi tidak ada maksud lain. Ya intinya yang ngajar. Kalau misalkan ada tugas tambahan dan memang itu dipercaya, enggak. Kalau mungkin enggak juga enggak masalah juga. Nothing tulus begitu. Tapi mulai berapa pimpinan ya? 4 kepala sekolah itu kok. Sejak Pak siapa tuh Pak? Pak Khairil. Pak Fatur Rahman, Pak Khairil sempat. Nah, Pak Fatur Rahman, Pak Mundofir, kemudian Pak Orman tuh. Oh, Pak Orman sempat. Pak Orman sempat. Dulu itu Pak Orman dulu ya. Iya. Nah, Pak Khairil ya, Pak Khairil, kemudian Pak Fatur Rahman, Pak Mundofir, ini masih ada Pak. Berarti ya terus sama saja tidak masalah. Wong ya apa-apa akhirnya yang menggawekan kawan-kawan juga semuanya, tidak saya juga. Itu Pak, kalau tupoksinya Wakakur itu apa Pak? Untuk tugas pokoknya Wakakur yang utama itu yang mengarrange supaya proses KBM itu berjalan lancar, mulai dari di awal tahun ajaran mempersiapkan kalender, kemudian mengusulkan pembagian tugas ke pimpinan, kemudian dirapatkan, kemudian ada pembagian tugas, kemudian tentang penjadwalan, jadwal belajar. Nah, tugas utamanya di situ. Di samping juga menyiapkan kurikulum satuan pendidikan atau KSTSP sekolah kita. Nah, itu bersama teman-teman semuanya. Jadi mengkoordinir tupoksinya ke arah yang pembelajaran begitu, baik itu intrakurikuler maupun yang kegiatan kokurikulernya gitu. Kalau ini kan Pak Edi sudah sangat lama sekali gitu ya pengabdian di sini kan, karena dari awal sampai sekarang. Ya. Itu kalau nilai plus yang paling Pak Edi rasakan itu di SMA 7 tahu Pak? Yang saya rasakan di sini ini sehingga betah itu Pak. Kekeluargaan. Ya, kekeluargaan di sini itu saya merasa ya dihargai. Nah, kemudian saling menghargai, ini yang bikin enjoy. Jadi keluarga sejak dulu itu dekat ya, kayak keluarga di yang dari sekolah ini. Nah, itulah yang utama di tempat kerja itu, kalau keluarganya itu enak, itu semuanya nyaman dan akhirnya bisa berkembang begitu. Tapi kalau sudah keluarganya nggak nyaman itu ya setengah-setengah kan orang bekerja kan. yang utama ya itu keluarganya yang utama. Dan saya banyak belajar dari guru-guru senior. Nah, jadi mulai dari dulu saya datang ke sini ini, kalau Pian melihat foto saya ini kecil dan putih kecil. Jadi sering sekali sampai 2 tahun itu dikira murid siswa gitu. Asal ada apa-apa yang paling dikira ketua kelas atau ikut-ikut yang ini ya. Nah, tapi saya enjoy aja. Mungkin keakraban saya zaman dulu sama dengan hubungan Pian dengan anak-anak zaman sekarang ini kan. Saya juga hampir hafal semuanya, kalau keluar juga kayak gitu. Tapi mungkin ya karena waktu kan, kemudian masih ada yang lebih muda, waktunya masih tidak terlalu tersita dengan keluarga begitu ya, gantian gitu. Tapi kalau zaman dulu juga mungkin kayak aku ke mandi angin, jalan ke itu juga sudah pernah zaman dulu ini ya. Apalagi tinggal di sini dulu Pak ya? Iya, tinggal di sini ini kadang itu tadi 10 tahun baru keingatan harus menikah. karena keasikan rame kan, jadi sudah didodok jalan. Kalau malam itu di SMA 7 itu rame zaman dulu itu, ada yang menginap, pemasakan anak-anak itu. Jadi kalau ada pemasakan, masak itu diketok, Pak ya, kadang masakan mencari ikan di kolam situ. Rame. Dan ya karena ada guru yang banyak tinggal di sini, otomatis kadang orang tua itu kalau ada yang menginap di sekolah begitu, rasa aman zaman dulu itu, tidak ada kekhawatiran. Jadi ramai zaman dulu itu kanunya di sekolahan itu hampir 24 jam. Kalau ini Pak Edi ada ide atau gagasan apa yang sebenarnya Pak Edi itu sangat ingin realisasi di SMA 7 tapi belum? Tak ada atau seperti apa Pak? Ya sebenarnya mengalir saja ya, mengikuti perkembangan zaman. SMA itu tetap menjadi
leading atau jadi apa namanya ya, jadi rujukan semua sekolah. Sejak zaman dulu kan kita itu sudah punya unggulan kan begitu. Entah waktu itu saya masuk itu SMA 7 sudah dikenal dengan mungkin pagelaran musiknya, dengan olahraganya begitu. Jadi sudah terkenal duluan kan begitu. Jadi memang suatu sekolah ini tetap harus mempertahankan apa brandingnya itu apa begitu, supaya ya bagus, apa tetap dikenal brandednya itu apa gitu. Kalau di sini anak-anak pintar dari segi akademik, ya segi akademiknya harus kita tonjolkan juga supaya ini tanpa mengurangi yang lainnya kan begitu. Nah kalau di situ ada pembina apa yang memang bakat istimewa, yang seni atau yang lainnya, ya itu juga harus kita ambil, kita ini kan kita bina khusus begitu, jangan disia-siakan begitu gitu loh. Nah seperti itu ya, nanti seiring perkembangan sekolah yang mau dikemanakan oleh pemerintah, walaupun mungkin apa namanya hebat bersama dan sebagainya sama dengan zonasi dan sebagainya, itu harapan saya ya tidak mengurangi kualitas kita begitu, entah kekompakan kita semuanya mengangkat tetap jadi bagus semuanya. Jadi mungkin yang masuk sini yang mungkin karena zonasi dari yang kurang begitu jadi ngikuti tinggi, dan itulah yang diinginkan pemerintah kan, ya, bisa mengangkat mungkin kemiskinan dari dunia pendidikan dengan disekolahkan di sekolah yang bagus kan begitu. Jadi kita mestinya enjoy saja dengan zonasi seperti itu, karena itu juga misi besar pemerintah kan untuk mengurangi angka kemiskinan khususnya melalui sektor pendidikan gitu. Jadi tetap semangat saja, artinya tidak harus kita itu masukannya tinggi-tinggi semuanya gitu ya. Jadi dengan harapan yang itu kita tarik ke yang arah ke yang bagusnya yang gitu. Bagus. Sekarang ini kan kita lagi pandemi Covid Pak ya, mudah-mudahan cepat berakhir. Nah kemudian ada gagasan new normal Pak, di mana kalau saya nggak salah itu nanti kan sekolah akan turun seperti biasa gitu, segala macam. Info terbarunya itu seperti apa Pak? Sekolah sebagai bagian dari Dinas Pendidikan Pusat ya, Kementerian Pusat ini tentu kebijakan mengikuti kebijakan dinas nanti seperti apa ya, lebih ininya. Cuman kalau toh nanti suatu saat sudah ditetapkan new normal dengan mungkin ada syarat-syarat tertentu ya. Jadi untuk menjadi syarat normal itu kan antara lain daerahnya sudah daerah biru ya, tidak ada penyebaran yang masif, artinya sudah flat, kemudian ada new normal. Nah setahu saya untuk new normal itu tetap mengedepankan ada safety first, jadi keamanan atau kesehatan itu yang utama. Jadi semuanya kita harus berpedoman pada itu. Jangan sampai terjadi penularan di dalam sekolah khususnya di pendidikan. Nah, mensiasati seperti itu nanti seperti apa? Tentu nanti dari kementerian atau dari dinas pendidikan ada protokol-protokol. Nah, kemudian itu yang kita jabarkan lebih operasional di sekolah kita. Nah, seperti itu bayangan kita nih. Nah, kalau misalkan nanti ada new normal itu kan jarak antar siswa itu minimal 1-2 meter kan ya. Nah kalau ini masih di angan-angan saya ya, kalau kita itu kan muridnya seribuan ya, 1000 lebih dengan luas ini, dengan kelas yang jumlahnya sekitar 40 siswa seperti itu kan. Kalau seperti itu syaratnya harus 1-2 meter itu kan enggak mungkin kan ya, mungkin kan. Dan di situ kalau sampai terjadi penularan dari yang orang yang sehat tapi membawa virus itu kan ada kan yang ODP itu ya. Nah itu kan yang kita antisipasi, termasuk yang di kantin kita itu kan kantin di pojok itu kalau istirahat kan seperti apa, numpuk. Jadi yang seperti itu harus kita antisipasi terlebih dahulu. Nah nanti mesti kalau misalkan itu apakah nanti jam belajarnya dikurangi, misalkan sampai setengah hari, kemudian apakah nanti turun bergantian, nah, apakah bisa direnggangkan tempat duduknya, kalau masih memungkinkan 1 meter ruang kelasnya itu cukup enggak kan, kalau misalkan masih cukup mungkin itu kan itu. Nah, tapi kalau tidak cukup tentu ada alternatif lain yang harus kita diskusikan bersama. Tapi mengurangi populasi dalam area sekolah kita ini yang 1000 itu kalau jam istirahat misalkan itu kan bisa berkumpul semua kan, itu yang nggak boleh kan sebenarnya, yang itu yang rawannya di situ. Apakah nanti ada protokol atau istirahat tetap di dalam kelas saja, kemudian makanan itu harus dari rumah. Nah itu mungkin salah satu
teknisnya di dalam sini. Jadi siswa mungkin membawa konsumsi sehingga selama belajar itu tidak perlu ngumpul di kantin misalkan seperti itu. Kemudian dari sekolah sendiri jauh hari sudah harus mempersiapkan sarana prasarana yang untuk mendukung itu semua kan gitu. Kalau protokolnya itu supaya tidak terjadi penularan, harus sering cuci tangan pakai ini, berarti nanti sekolah harus memprogramkan setidaknya setiap kelas menyediakan sarananya itu. Kemudian juga dikasih protokol cara cuci tangan yang baik, kemudian juga dianjurkan untuk semua cuci tangan kan begitu. Karena saya yakin di antara murid yang lagi sehat-sehat ini kan kadang-kadang ada yang membandel juga kan, kadang mau cuci tangan sehat aja Pak saya kan gitu. Tapi kan tidak boleh seperti itu, artinya pasti ada protokol cuci tangan yang baik. Kemudian ada aturan misalkan siswa itu kalau terasa kurang nyaman badan tidak itu perlu hadir. Positif harus jangan hadir. Tidak usah kita kok kenapa nggak hadir kayak zaman sekarang kan, karena sudah normal baru. Jadi kalau terasa badan nggak nyaman, terserah mau flu misalkan, ya itu jangan hadir. Jadi kita tolak. Atau nanti juga tiap kelas itu kita usahakan ada termogan kah yang bisa mengecek suhu badan. Jadi yang turun sekolah itu dipastikan benar-benar fit, sehat, sehingga jangan sampai sekolah akan menjadi klaster. Itu yang sangat kita jaga, kita hindari. Kalau sudah seperti itu kan akhirnya bisa bubar semuanya kan gitu untuk pencegahannya ini. Ya mudah-mudahan ya sudah datar, tidak ada penularan, baru disuruh new normal begitu. Saya terus terangnya dari pribadi ya, kalau masih ada penularan kok kemudian walaupun tahun ajarannya baru itu tetap, tapi kan belum berarti itu harus turun kan begitu untuk di daerah kita, mungkin daerah-daerah lain. Makanya ada sampling, ada percontohan yang jadi kita ngikuti itu. Kan tidak usah buru-buru, cuman di dalam kita juga harus mempersiapkan terlebih dahulu. Kalau seandainya nanti berarti kita menyiapkan protokolnya, cuci tangan yang benar, sarananya, kemudian kita melengkapi paling tidak guru ada face shield misalkan nih, yang kalau nanti ada diperlukan dan begitu harus ada ini, atau hand sanitizer harus dilengkapi semuanya, termasuk mungkin ya ini wajib pakai masker itu kan memang standarnya supaya tidak ininya. Dan itu jangan sampai anak terkendala kada isi masker. Kita sekolah harus menyediakan setidaknya cadangan lah, lupa masker atau lupa hilang atau jangan pakai masker. Ya, yang jelas kita kalau nanti ya tunggu instruksi dulu, tapi kita bersiap-siap. Berarti ini sudah ada inisiasi akan ada pertemuan antar pemangku kebijakan gitu Pak di lingkup sekolah ya. Sudah. Jadi saya ada nanya dengan Pak Bendahara Bos, apakah sudah dianggarkan untuk pembelian sarana yang itu, katanya sudah, tinggal eksekusi saja gitu. Jadi kemarin juga saya bilang untuk yang mau dekat nih PPDB misalkan, kalau nanti ternyata PPDB-nya nggak bisa online full kan begitu, berarti ada tamu banyak datang gini ya. Jadi paling tidak panitia harus pakai face shield yang ada ininya supaya ya jaga-jaga kan banyak orang kan, banyak orang yang datang kan, orang luar. Dan nanti mungkin untuk PPDB dan sebagainya itu ada protokol tersendiri kan begitu. Nah, untuk pembelajarannya kita tunggu kesepakatan pimpinan kan, apakah nanti seperti apa. Yang jelas kita siap-siap dan sudah ini. Oke Pak Edi, baik sebelum diakhiri mungkin Pak Edi ada yang mau disampaikan ke pemirsa sekalian tentang ya terkait apa saja lah, boleh pesan sebelum kita akhiri. Oke, terima kasih. Yang jelas di masa pandemi ini kita tetap yang utama menjaga kesehatan, terutama diri masing-masing dulu. Ya, ikuti protokol pemerintah, petunjuk pemerintah supaya kita tetap sehat dan kita juga tidak menularkan, kalau misalkan ada yang sakit, tidak menularkan ke yang lain. Jadi kesehatan yang utama. Kemudian yang kedua juga jangan sampai lengah juga untuk tetap belajar menuntut ilmu ya, karena ini kan juga penting juga, artinya siswa ini jangan dependent teacher, artinya apa yang diberikan guru itulah yang hanya dipelajari. Nah, sekarang ya ini kan sekarang era daring, era banyak webinar, banyak seminar-seminar, itu ikutilah di situ. Jadi menambah informasi, menambah ilmu dari pihak luar, karena di situ sebenarnya itu banyak sekali. Kalau siswa sekalian itu hanya mengandalkan guru nanti disuruh belajar apa, itu sangat rugi. Betul. Nah, jadi nanti apa yang
apa yang di luar tuh disaring, ilmu-ilmu di luar tuh banyak. Dan kalau itu nanti menjadi bidang hobinya atau minatnya, silahkan itu diperdalam. Nah, dan itulah supaya bisa menjadi apa namanya untuk bekal nantinya mau memfokus ke sana seperti itu. Ya, jadi itu untuk teman-teman sesama pengajar juga tetap semangat juga. Nanti kita ikuti petunjuk dari pemerintah tentang KPM-nya, tentang pengaturannya kalau new normal tuh seperti apa ya. Untuk pemirsa sekalian yang mau ngobrol lebih dekat dengan Pak Edi melalui media sosial, mungkin bisa berhubungan di IG-nya Pak Edi, ya, Instagram Pak Edi. Apa Pak? @her07. Nanti ada tertulis ya, ada tertera, nanti ya, bisa di ada Facebook. follow. Ada Facebook juga. Kebetulan saya ini ya menjalin silaturahmi dengan alumni, dengan kawan-kawan itu lewat medsos. Jadi medsos saya itu saya bikin untuk santai, jarang saya yang terlibat yang ininya ya untuk utamanya untuk silaturahmi. Jadi dengan angkatan murid-murid saya pertama itu masih sering kontak aja lewat di situ ya, enggak apa-apa. Saya berprinsip di situ banyak teman, di situ mungkin ada masuk banyak rezeki juga atau setidaknya ya sering silaturahmi, mudah dipanjangkan umur kan. Mungkin seperti itu ya. Jadi seperti itu. Saya medsosnya ya ada, dan nomor handphone saya itu sejak zaman sebelum Masehi ini karena ganti dan hanya satu ya. Jadi nomornya itu aja. Jadi setelah tayangan ini mungkin sahabat sekalian mau bersilaturahmi, bisa nanti berhubungan melalui medsosnya Pak Edi yang tadi sudah disebutkan. Baik, sampai di sini dulu bincang-bincang santai kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk rekan-rekan sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, dan bantu untuk mengembangkan sehingga nanti kita bisa mendapatkan manfaat yang besar bersama-sama. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas.